Sirkuit Mandalika akan jalin kerjasama dengan sirkuit Sepang Malaysia. Buat apa? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Penasaran? Sirkuit Mandalika rencananya akan menjalin kerjasama dengan sirkuit Sepang Malaysia. Buat apa? Sebelumnya, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria telah menemui para petinggi sirkuit Sepang Malaysia. Di antaranya, Chief Executive Officer Azan Safriman Hanif, Head of Commercial Department Rasinda Surif, dan National Pairs Officer Akil. Priyandi mengatakan, diskusi untuk kerjasama antara sirkuit Mandalika dengan sirkuit Sepang bahkan sudah menjadi pembicaraan umum di lingkungan para penggemar otomotif. Dirinya menginginkan kerjasama konkret antara sirkuit Mandalika dan sirkuit Sepang akan terwujud sesegera mungkin. Vice President Operation and Motorsport MGPA, M. Wahab S. mengungkapkan pertemuan dengan petinggi sirkuit Sepang, di antaranya menggali potensi kerjasama dengan sirkuit Mandalika. Kerjasama tersebut meliputi banyak hal, mulai dari kerjasama dalam hal pengelolaan balapan internasional hingga pengelolaan sirkuit. Sebelumnya, MGPA berencana untuk belajar ke sirkuit Sepang pada saat penyelenggaraan event. Seperti magang supaya penyelenggaraan kita di sini lebih baik, kata Wahab. Wahab menceritakan pengalamannya yang pernah menonton balapan Formula One di Singapura 10 tahun berturut-turut. Dia mendapati bahwa promotor dan pengelola sirkuit jalanan Singapura masih terus berbenah hingga kini. Memang sirkuit permanen dan street circuit memiliki karakter yang berbeda. Singapura ada yang 10 tahun penyelenggaraan Formula One saja masih belajar, dan kita juga harus belajar, ungkapnya yang juga komentator balapan F1 ini. Pembahasan kerjasama sudah dimulai dengan pertemuan antara direksi MGPA dengan pengelola sirkuit Sepang. Selanjutnya, pembicaraan tersebut diharapkan berkembang. Bahkan nantinya MGPA dan sirkuit Sepang Malaysia mengharapkan adanya kerjasama event. Sebagai contoh, sirkuit Sepang kelebihan event maka sebagiannya dialihkan ke sirkuit Mandalika. Itu hanya sebagai contoh dan bisa terjadi. Kami masih belum bisa berbicara jauh, namun pertemuan sudah dimulai dengan adanya pertemuan tersebut, jelas Wahab. Sebagai tambahan informasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Mandalika Grand Prix Association merasa optimis menjelang digelarnya World SBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 November nanti. Mereka pun telah menargetkan jumlah penonton yang hadir nanti. Seperti diketahui, penonton yang hadir pada World SBK Indonesia 2022 dibatasi akibat pandemi COVID-19. Namun, kali ini penyelenggara sudah menetapkan keputusan bahwa penonton tak lagi akan dibatasi dan tiket sebanyak 45.000 lembar bakal dicetak. Pelebaran run-off area sirkuit Mandalika sudah rampung jelang WSBK 2022. Pengecatan kapan dimulai? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Perbaikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mulai membuahkan hasil jelang World SBK Indonesia 2022. Salah satu hasil pengerjaan yang mulai terlihat di sirkuit Mandalika adalah run-off area di sejumlah tikungan yang semakin lebar. Sebelumnya, gravel di tikungan 10, tikungan 11, tikungan 12, serta tikungan 16 telah dibongkar pada Agustus 2022 lalu. Pembongkaran gravel bertujuan untuk memperluas run-off area dengan dilakukan pengaspalan tambahan. Dari pantauan pengelola belum melakukan pengecatan di run-off area yang baru pada Kamis 22 September 2022. Hingga saat ini belum ada informasi terkait kapan proses pengecatan run-off area dilakukan. Bahkan, motif pengecatan run-off area juga belum ditentukan, apakah sama dengan yang lama atau berbeda. Menurut penuturan Direktur Utama MGPA Priyandi Satria, area gravel sirkuit Mandalika juga akan diperlebar. Selain pelebaran gravel, kami juga menambah ban yang berada di tembok pembatas, jelas Priyandi. Selama perbaikan, MGPA menggandeng konsultan desain sirkuit asal Italia, Dromo Applit Italian Circuit Design. Dromo bakal membantu meningkatkan berbagai aspek sirkuit Mandalika sesuai saran FIM dan Dorna Sport.
Proses perbaikan sirkuit Mandalika ini ditargetkan selesai pada awal Oktober 2022 atau 1 bulan sebelum World SBK Indonesia 2022. Yaps, ajang balap internasional di sirkuit Mandalika itu akan digelar pada November 2022 mendatang, tepatnya mulai Jumat hingga Minggu 11 hingga 13 November 2022. Pihak Mandalika Grand Prix Association membeberkan sirkuit Mandalika tidak masuk jadwal GT World Challenge Asia 2023. Penyebab sirkuit Mandalika belum mendapatkan homologasi dari Federation International de Automobile atau FIA, Badan Regulator Balap Mobil Dunia. Hingga saat ini, MGPA masih butuh proses hingga akhirnya sirkuit Mandalika mendapat homologasi FIA. Saya kira SRO Motorsport Group sebagai penyelenggara GT World Challenge Asia realistis menempatkan sirkuit yang belum terhomologasi masuk jadwal tahun 2023. Terang Direktur Teknik dan Operasi MGPA Samsul Purba. Meski demikian, MGPA masih terus melakukan komunikasi secara intensif dengan pihak SRO Motorsport Group. MGPA juga telah dikirimkan informasi-informasi mengenai balapnya di seluruh dunia melalui email. Artinya, MGPA juga tidak pernah putus komunikasi dengan pihak GT World Challenge Asia. Kami sangat senang jika nantinya balap mobil di sini, tapi kami tahu diri dan tidak mudah juga. Dahulu kami fokus dapat homologasi roda 2, sekarang harus berkompromi agar bisa mendapatkan homologasi FIA. Tambah Samsul Purba. Dalam jadwal sementara yang telah dirilis, GT World Challenge Asia 2023 yang akan menggelar 12 balapan dalam 6 seri. Sirkuit Mandalika tersingkir dan digantikan sirkuit Buriram Thailand yang menjadi seri pembuka pada 13 hingga 14 Mei 2023. Posisi Mandalika digeser sirkuit Termas Derio Hondo pada MotoGP 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika pada bulan Maret 2022 lalu. Pada tahun 2023 nanti, sirkuit Mandalika tidak akan menggelar tes pramusim di sirkuit kebanggaan rakyat Indonesia. Selain itu, meskipun sebagai pihak promotor Dorna Sport belum merilis kalender resmi MotoGP 2023, tapi daftar kalender sementara musim 2023 sudah beredar luas di media-media sport Eropa. Menurut bocoran informasi yang dikutip dari Speedweek, MotoGP Indonesia 2023 tak lagi digelar pada awal musim, tapi jadwalnya digeser menjadi di penghujung tahun. Seri kedua yang pada musim 2022 dilaksanakan di sirkuit Mandalika, musim 2023 nanti diganti di sirkuit Termas Derio Hondo. Selain jadwal MotoGP Indonesia, kalender MotoGP 2023 akan mengalami sejumlah penyesuaian. Sirkuit Losail Qatar tak lagi menjadi sirkuit yang menyelenggarakan seri pembuka MotoGP. Balapan malam MotoGP di Qatar akan diselenggarakan pada bulan November 2023 sebagaimana penggantinya sirkuit Portimao di Portugal akan menjadi venue pembuka MotoGP 2023. Sirkuit Mandalika yang tahun 2022 ini menjadi tuan rumah MotoGP pada bulan Maret, jadwalnya dipindah jadi bulan Oktober 2023. Ada nama sirkuit Sokol, Kazakhstan di deretan jadwal MotoGP 2023, tapi Speedweek mengklaim banyak pihak yang ragu Kazakhstan akan melakukan debutnya sebagai tuan rumah MotoGP musim 2023. Sedangkan sirkuit dalam kalender sementara MotoGP 2023, Dorna Sport telah memberikan ultimatum kepada Finlandia jika semua modifikasi yang diperlukan oleh FIM, IRTA, dan Dorna tidak bisa diselesaikan pada 20 September 2022, maka Kim Ring tidak dimasukkan dalam kalender MotoGP 2023. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tak takut menghadapi peluang turunnya hujan kala melakoni balap di MotoGP Jepang 2022. Sebab, dia sudah punya bekal api kala melakoni balapan di lintasan basah yang terjadi di MotoGP Mandalika 2022. Pada musim ini, balapan di lintasan basah baru terjadi pada MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika Maret 2022.
Ketika itu, Quartararo merebut podium untuk pertama kalinya pada musim ini dengan berada di peringkat kedua. Kini, balapan basah berpeluang terjadi di MotoGP Jepang 2022. Pasalnya, perkiraan cuaca di sirkuit Mobility Resort Motegi tersebut dilaporkan bakal dibasahi oleh hujan. Jika melihat hasil di lintasan basah di sirkuit Mandalika, Quartararo mengaku tidak khawatir. Dia menyebut kondisi itu tak menjadi kalau sering suka lintasan kering.